itu tidak pernah kita syukuri, maka diambil lagi oleh Allah. Nah sekarang ini Allah sedang mengambil nikmat sehat, dilepaslah corona. Negara kita menghabiskan biaya sampai ratusan triliun. Untuk apa? Hanya untuk membentengi supaya ibu-ibu jangan diambil corona. Ibu-ibu takut corona kan? Saya juga suka bilang sama bapak-bapak, ini semua katanya, dokter sekalipun gak pernah dia lihat corona. Itu kan pakai alat, Bu, positif. Mana dokter coronanya? Positif, Pak. Jadi dia percaya dengan alat aja itu. Reaktif, Pak, positif, Pak. Coronanya gimana? Pakai tato apa bawa golong? Gak tahu dia. Gak tahu. Hanya zanni itu. Kita dengan WHO gak pernah ketemu. Corona gak pernah lihat. Dengan Rasul kita gak pernah ketemu. Setan kita gak pernah lihat. Dua-duanya katanya. Kata WHO, corona itu seperti ini. Kata Rasul, setan itu seperti ini. Kata Rasul gini, sabda Rasul, kalau barisan sholat direnggangkan, setan ikut. Kata WHO, kalau barisan sholat dirapatkan, corona ikut. Kira-kira orang Margahayu ikut Rasul apa ikut WHO? WHO semuanya. Padahal WHO itu dzanniyatu sebut hanya kira-kira. Kalau Rasul qat'iyatu sebut sudah pasti itu. Kenapa kita lebih yakin WHO daripada Rasul? Ini saya lihat ibu-ibu, bapak-bapak di Margahayu Raya, maskernya kuat-kuat. Tapi mengunjing orang nggak pernah berhenti. Itu apa pakai masker? Kalau mengunjing orang nggak pernah berhenti. Jaga jarak. Tapi kita bermusuhan dengan tetangga nggak pernah damai. Astagfirullah. Jadi istilah yang paling sederhana, kita takut mati itu harus memperbaiki amal. Akhlak kita, amal kita. Saya sampai sekarang, Bu, mengatakan punya pendapat bahwa corona itu tidak membahayakan. Kenapa? Presiden kita pertama kali pidato, tingkat kematian corona itu hanya 2%. Kemarin sebelum PPKM, Presiden pidato lagi. Musuh kita yang utama bukan COVID, tapi rasa cemas. Di Margahayu kan kalau dinyatakan positif, orang itu dijauhi kayak najis mughaladhah aja itu. Astagfirullah. Itu yang menjadikan sakit itu. Rasa cemas itu musuh kita yang pertama. Presiden mengatakan bahwa 85% itu OTG. Orang tanpa. Kalau corona itu membahayakan, maka yang positif harus sakit semuanya. Ini enggak. Semuanya ada gejalanya, Bu. Saya lihat ibu-ibu kalau bengong aja, pasti nggak punya duit itu. Itu gejala itu. Jadi ada gejalanya. Ini OTG, orang tanpa, artinya nggak sakit dia. Nggak sakit. Kemarin ketika Juni-Juli, ini di kampung saya, Bu. Yang meninggal bulan Juni itu, 1 bulan itu 37 orang. Pagi di sini, siang di sini. Mana? Tiap hari saya nguburin orang. Sampai bulan Juli itu hampir mendekati 80 orang yang meninggal. Tapi saya selidiki, ternyata yang meninggal itu, Bu, ada yang sudah stroke 4 tahun. Ada yang sudah gulanya sudah 7 tahun. Ada yang ginjal, ada yang paru-paru, ada yang jantung, ada yang usianya di atas 80 tahun. Jadi kalau orang sudah 85 tahun, gak usah pakai corona, dibiarkan juga mati sendiri dia. Kenapa harus nuduh-nuduh corona? Ini kena COVID. Udah tua dia. Yang aneh lagi, ada orang yang sakit, itu didorong-dorong supaya cepat mati oleh anaknya. Kenapa? Sebab ayahnya orang kaya, uangnya banyak. Setahu saya depositonya aja hampir 5M itu dia. Orang kaya dia, Bu. Didorong-dorong, didoakan supaya cepat, nggak mati-mati itu. Matinya bulan Juli kemarin. Jadi sudah sampai Agustus selesai, nggak ada yang meninggal lagi. Jadi saya bilang sama Pak Luhut, ini bukan PPKM, Pak. Memang orang ketika itu malaikat panen aja tuh.
Terus kepala desa saya bilang, Kang, aduh itu seur anu pupus Kang, banyak yang meninggal katanya. Saya tanya, berapa? Ada 80. Terus penduduk Rahayu berapa? 34.000. Bu, 34.000 dengan 80 mah yang banyak. Yang hidup apa yang mati? Yang hidup. 34.000, yang meninggal 80. Coba, banyak yang mati, banyak yang hidup. Banyak yang hidup. Kok banyak yang mati? Banyak yang hidup. Kalau banyak yang mati, ini ibu-ibu dong nggak ada semua ini. Jadi sehat itu nikmat. Ketika kita tidak berterima kasih kepada Allah dengan sehat, maka Allah ambil sehat itu. Coba berkerumun kayak gini, Bu. Ini nikmat. Dari mana kita tahu nikmat? Setelah dikejar COVID. Jaga jarak. Gak boleh dekat. Saya kenapa datang hari ini ke rumah Al-Mukarram ini? Pak Al-Hajj Al-Qari bin Sanusi. Sebab hari Sabtu nanti dibatasi. Gak boleh banyak. Ibu bisa keluar rumah. Sampai sini, itu nikmat, Bu. Nikmat itu. Coba kalau ibu dilarang oleh COVID, di rumah saja, di rumah saja, enak nggak kita? Oleh karena itu, nikmat itu bukan cuma materi, bukan cuma harta, tapi sehat itu nikmat yang diberikan Allah. Coba ibu kalau dikasih uang 2 karung, tapi ibu setruk, nggak bisa bangun, ngambil uang, ngambil setruk ibu. Jadi uang 2 karung atau kunaon orang yang duitan, duit. Sehat ternyata lebih mahal, Bu. Lebih mahal. Saya sering berbicara dalam bahasa Sunda. Ulah sekali-kali di alam dunia, neangan kesenangan, neangan kebungan, mual ayat. Anu ayat teh kariweuh. Alam dunia mariweuh, capek, riweuh, capek. Numawi abdi nyuhunkeun ka ibu-ibu anu garelisir. Ulah loba haduhala. Ulah loba keluh kesah, hadapi semuanya kehidupan. Ketika kita mampu menghadapi masalah, mampu menghadapi kehidupan, itulah amal soleh kita yang akan diambil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Orang sabar itu pahalanya unlimited. Kalau sedekah sekian puluh, sholat sekian puluh, tapi ketika kita sabar, ajruhum bighairi hisab, tanpa perhitungan, unlimited, tidak akan dihitung. Silahkan kamu ngambil sendiri, bawa sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak ini ahli surga semua, Pak. Bukan sombong saya sudah tahu. Kenapa? Kata Rasul, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu la ilaha illallah. Ibu-ibu kan punya semua la ilaha illallah. Masa kita bawa kunci nggak bisa masuk? Miftahul jannah la ilaha illallah. Dengan berkah ini, COVID ini, Bu, saya tiap malam lihat website WHO. Saya teliti, memang penduduk muslim terbanyak di dunia itu hanya Indonesia. Cina 1,4 miliar, yang muslim paling cuma 90 jutaan di Cina. India 1.390.000.000, umat Islamnya paling 100 jutaan. Amerika 332 juta penduduknya, umat Islamnya paling 20 juta. Indonesia 270 juta penduduknya, Bu, yang muslim hampir 240 juta. Jadi jangan kaget nanti kalau di surga banyak orang Indonesia. Di surga banyak orang Indonesia. Dan mayoritas orang Jawa Barat nanti. Orang Jawa Barat. Kenapa? Jawa Barat ini penduduknya 50 juta, ya bayangin. 50 juta. Malaysia 29 juta. Muslimnya cuma 19 juta. Saudi 100% muslim cuma 29 juta. Jawa Barat 50 juta penduduknya. Yang muslim lebih dari 35 juta. Jadi siap-siap aja ibu masuk surga ya. Siap masuk surga ibu. Jazakumullah khair, jazakumullah khair. Mudah-mudahan ibu kita dikasih ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berharap hadapilah kehidupan ya dengan penuh ketabahan. Kebahagiaan itu adalah kalau problem masalah sesuai dengan keinginan. Kata orang Sunda, kariweuh anu akur jeung kahayang.
lamun kariweuh aku jeung kahayang eta kabunga. Ku ibu taroskeun ka bapak-bapak anu seneng mancing. Aya di mergana seneng mancing. Eta teh jelema teh calager, Bu. Ngacung nu teh calager. Ya nama teh calager seneng mancing. Kenapa abdi nyebatkeun jelema teh calager? Apa eta lauk teh dipeser, Bu? Lebetkeun kana kantong. Ngagegas, cek abdi hayang lauk mah langsung dibawa ka imah teh. Ieu mah teh calager teh. Lauk geus dibawa ka mobil kencarkeun deui ka balong. Tos dikencarkeun deuk udah anu sapandai. Cek abdi sia reling teh teh. Kan cari masalah, Bu. Tapi taroskeun ku ibu ka tukang mancing. Dari papanasa kahujanan nyepeng jijir gitu. Apa bahasanya? Inilah kebahagiaan. Gak ada yang bahagia lebih dari itu. Numawi abdi nyuhunkeun ka ibu-ibu ieu. Ulah mung riweuh, ulah mung capek, ulah keluh kesah. Jampena kumaha Pak Sopyan supaya abdi ulah loba kariweuh ieu. Di mana urang gaduh kariweuh ulah sok dibeja-beja ka batur. Simpen we dina mana. Batur tong apaleun ieu mah ka pasar didagangkeun kariweuh teh. Di majlis taklim dijualan. Biar aja kita yang tahu, tetangga jangan tahu. Malam-malam baru kita laporkan kepada Allah. Kalau kita melaporkan masalah hidup kepada Allah, maka Allah senang dan akan diganti dengan segera dengan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, apa yang disampaikan tadi dari orang meta adatnya. Kuat adat batan warah. Kuat adat batan warah itu kumaha? Agama eleh ku adat. Dia pun dulur Kang Ajengan Arifin sareng Teh Yaya bade nikahkeun. Kan nikahkeun mah teu sesah. Angkahtuka wa jawwaztuka. Asal aya 2 mempelai, aya 2 saksi. Naon deui? Akad wali 2 mempelai 2 saksi teras ijab kabul mahar selesai. Berapa puluh juta? 600.000 buta. 600.000 setor ke rekening Kementerian Agama karena ibu 2 juta. Astagfirullah. Susah enggak? Sulit enggak? Naon anu nyusahkeun adat. Budak di Banyuran. Eta teh rukun nikah nomor sabaraha eta? Sok emuteun ku ibu. Jika abdi kapun anak kaca babari nyiksa jelema mah teh kudu ditinggalan Banyuran itu. Budak geus tiris di Banyuran itu astagfirullah. Artos anu ageng teh Bu, sanes jangan nikahkeun tah jangan nyeun seragam kieu. Urang hajat dekur eta barudak pagar ayu kudu seragam kabeh. Beres seragam anu panggedena duit dipake namahan bulu panon. Eta teh rukun nikah anu nomor sabaraha eta bulu panon ditaramahan gitu. Halis dipanjangan Bu pajarkeun teh nikahkeun lain eta mah. Dekul ngangelengser. Sok teruskeun ku ibu. Ka KUA aya lengser rukun nikah nu sabariji. Ta eta kuat adat batan. Ad-dinu yusrun agama mah babari kariweuh teh dijieun kurang. Mata ulah sok haduhalah, ulah sok keluh kesah dan dijieun kurang. Payunan insyaallah sekali deui doakeun ya mun anak aja masing aya dina rahmat sareng inayah Allah Subhanahu wa taala oge rumah tanggina masing aya dina taufik sareng hidayah bi barakati al-Fatihah.